Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pasti mengenal Kiai Huzairon Taufikur Abdillah, ulama asal Temboro, Magetan. Pada kesempatan kali ini, Anda akan mencoba menarasikan biografi almarhum. Almarhum Kiai Huzairon Taufikur Abdillah lahir di Magetan, Jawa Timur. Beliau adalah putra Kiai Mahmud yang merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Fatah Temboro sebelum Kiai Huzairon. Menurut catatan yang diberikan Ustadz Tantowi ipar Kiai Huzairon, silsilah keluarga Kiai Huzairon sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui garis silsilah Sunan Ampel. Berikut silsilahnya: Kiai Huzairon Taufikur Abdillah, Kiai Mahmud Khalid, Kiai Siddiq, Kiai Hasan Menawar, Mbah Karyo, Mbah Sontogolo, Jaksa Magetan, Raden Adipati Narangkusuma, Raden Siddiq Pangeran Adipati Anom Kertakusuma, Raden Galundung Pangeran Agung Kertakusuma, Pangeran Wonotirta, Pangeran Jaya Sampurna, Raden Arif Panembahan Kali, Said Hashim Sunan Derajat, Said Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, Said Ibrahim, Said Jamaluddin Husain, Said Ahmad, Said Abdullah Azmah Khan, Said Abdul Malik, Said Alawi, Said Muhammad Saibul Mirbat, Said Al-Khaliq Qasam, Said Alawi, Said Abdullah, Said Ahmad Muhajir, Said Isa, Said Muhammad, Said Ali Al-Huraizi, Said Jafar As-Sodiq, Said Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Ali Zaidan Abidin, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu baginda Rasulullah SAW. Kiai Huzairon sudah mendapatkan pendidikan agama Islam sejak kecil, terutama dari ayahnya, Kiai Khalid Umar Mahmud. Beliau pertama belajar di pondok pesantren Al-Fatah Temboro, kemudian belajar pada Kiai Hamid Pasuruan di pesantren Salafiyah Pasuruan. Kiai Huzairon menempuh pendidikan S1-nya di Al-Azhar, Mesir. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di Ummul Qura, Mekah. Di Mekah, Kiai Huzairon belajar pada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dan juga belajar pada Syekh Yasin Al-Fadani. Kiai Huzairon juga belajar pada Maulana Inamul Hasan Al-Kandahlawi, seorang ulama dari India yang pernah menjadi pemimpin Jamaah Tabligh dunia. Dari Maulana Inamul Hasan inilah Kiai Huzairon belajar bagaimana dakwah Jamaah Tabligh. Selain itu, mungkin banyak lagi ulama-ulama besar Indonesia dan luar Indonesia yang menjadi guru Kiai Huzairon. Walaupun beliau kiai dari pesantren besar, namun beliau tetap semangat belajar dan mengulangi pelajaran. Bahkan beliau sering tertidur di perpustakaannya karena biasa membaca hingga larut malam. Beliau juga selalu mengulang materi pelajaran yang akan disampaikan di kelas untuk para santri. Semangat belajar beliau tak pernah luntur, sekalipun sudah menjadi kiai dari pesantren besar di Indonesia. Pemikiran keislaman Kiai Huzairon adalah dalam fikih Syafi'iyah, akidah Asy'ariyah, dan tasawuf Naqsabandiyah Khalidiyah. Pemikiran ini sudah melekat pada beliau sejak kecil, mengingat pesantren Al-Fatah Temboro adalah pesantren aswaja dengan fikih Syafi'iyah, akidah Asy'ariyah, dan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Selain itu, Kiai Huzairon juga merupakan kiai Indonesia yang memiliki pemikiran tabligiyah, dakwah jamaah tabligh, dalam melakukan gerakan dakwah Islam. Di pesantren Al-Fatah, Kiai Huzairon biasa memberi pengajian tafsir Jalalain untuk para santri dan ustaz Temboro. Pengajian tafsir Al-Munir khusus untuk para ustaz Temboro. Juga biasa memberi pengajian tasawuf dengan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, kitab Ihya Imam Al-Ghazali, dan kitab Mujarrabat. Memberi pengajian akidah dengan kitab Dasuki. Serta beliau juga biasa memberi pengajian kitab Bukhari di pesantren. Kepada santrinya, beliau mengajarkan kitab As-Sunnah wa Al-Bid'ah. Dalam pelajaran ini, beliau menjelaskan tentang ibadah dan akidah yang tak sejalan dengan paham aswaja, agar para santri saat di masyarakat bisa memahami mana yang paham yang sejalan dengan aswaja dan mana yang tidak. Almarhum dikenal menentang berbagai paham yang suka membid'ahkan dan mengkafirkan, misal Wahabi atau Salafi. Jamaah tabligh adalah sebutan untuk jemaah yang melakukan dakwah dari masjid ke masjid, pintu ke pintu, dan secara tatap muka. Dasar pemikiran mereka adalah menyampaikan dakwah Islam ke semua orang dengan mengikuti amalan sesuai sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat.
Dan metode yang mereka tempuh adalah berkelana dari satu negara ke negara lain, dari satu masjid ke masjid lain. Dengan waktu kelana adalah 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, dan 3 hari setiap bulan. Gerakan dakwah Jemaah Tabligh pertama kali dibentuk di India oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pada tahun 1923. Syekh Muhammad Ilyas merupakan ulama asal Kandahlawi, sebuah desa di Uttar Pradesh, India. Pusat Jemaah Tabligh berada di Nizamuddin, New Delhi. Sekarang Jemaah Tabligh tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dakwah yang disampaikan kelompok ini adalah mengenai fadail atau tentang keutamaan-keutamaan. Dalam aktivitasnya, Jemaah Tabligh selalu merujuk kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik, seperti kitab Muwatta'ah Hadis karya Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Fadilah Sedekah karya Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, dan Hayatus Sahabat karya Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Jemaah Tabligh juga rutin membaca kitab Fadail Amal karya Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Kitab ini menjadi kitab utama yang dibaca saat mereka melakukan gerakan dakwah, baik saat berkelana maupun saat di kampung halaman. Awal Kiai Izzaruddin Taufir Abdillah mengenal Jemaah Tabligh adalah saat beliau berangkat ke Ummul Qura. Beliau sempat singgah di Pakistan. Saat singgah di Pakistan, beliau diajak oleh beberapa orang Jemaah Tabligh di Pakistan ke Masjid Makki, Karachi. Masjid Makki merupakan pusat Jemaah Tabligh di Pakistan. Dari sinilah awal beliau mulai mengenal gerakan dakwah Jemaah Tabligh. Di waktu yang hampir bersamaan, pada tahun 1983, Temboro kedatangan rombongan Jemaah Tabligh dari Pakistan. Sebelum kedatangan Jemaah Tabligh dari Pakistan, Kiai Khalid Umar Mahmud, ayahnya Kiai Zairon, bermimpi mendengar suara azan dari India. Kiai Mahmud, yang merupakan pimpinan pesantren Al-Fatah Temboro waktu itu, menyambut kedatangan Jemaah Tabligh Pakistan di Temboro. Sebab ada kesan tersendiri yang dirasa oleh Kiai Mahmud pada gerakan Jemaah Tabligh. Bahkan saat mendengar ada rombongan yang katanya sedang tabligh, Kiai Mahmud sampai berkata, kurang lebihnya, "Ini rombongan wali. Di zaman sekarang ini, siapa lagi yang mau melakukan tabligh kalau bukan wali?" Pihak pesantren Al-Fatah Temboro pun mulai mempelajari bagaimana gerakan dakwah Jemaah Tabligh, hingga kemudian mulai mengikutinya. Saat Kiai Zairon kembali ke Indonesia, beliau yang sudah akrab dengan Jemaah Tabligh pun mulai memprogram santri-santri Al-Fatah Temboro untuk dakwah Jemaah Tabligh atau biasa disebut huruj. Di Indonesia, Kiai Zairon sudah pernah huruj ke Aceh, NTT, Papua, bahkan menurut Ustadz Tantowi, bahwa seluruh provinsi di Indonesia sudah pernah beliau datangi. Dan untuk kelana dakwah Jemaah Tabligh ke luar negeri, Kiai Zairon sudah pernah ke India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Kadang beliau juga ikut membawa istrinya kelana dakwah Jemaah Tabligh ke Malaysia dan Thailand. Kelana dakwah Jemaah Tabligh bersama istri disebut dakwah Masturah. Sebelum aktif dalam dakwah Jemaah Tabligh Indonesia, beliau merupakan ulama NU. Namun, saat beliau ikut dalam dakwah Jemaah Tabligh, membuat sebagian ulama NU mempermasalahkannya. Bahkan menuduh pesantren Al-Fatah sudah menjadi pesantren Wahabi, sehingga membuat Kiai Zairon pun mengundurkan diri dari jabatannya di Rais Syuriah NU Magetan. Menurut Kiai Imdad Nacisin, salah satu pengasuh pesantren Al-Fatah, bahwa Kiai Zairon tidak mau berkonflik. Daripada bikin suasana kurang nyaman, dia memilih mundur dari NU secara struktural. Selain itu, menurut Kiai Zairon, cara dakwah Jemaah Tabligh cocok dengan ajaran Islam Aswaja yang beliau pelajari. Menurutnya Jemaah Tabligh bukanlah organisasi dan juga bukan yayasan, tapi adalah sebuah amalan. Kiai Zairon keluar dari NU secara struktural, namun tidak secara kultural. Sebab walau bukan lagi berada dalam pengurus NU, Kiai Zairon tetap mendakwakan Islamnya sejalan dengan Aswaja An-Nahdiyah. Hanya saja beliau menggunakan metode dakwah Jemaah Tabligh. Pesantren Al-Fatah Temboro pun masih tetap sebagai pesantren dengan amalia-amalia Islam yang bermazhab Syafi'iyah dalam fikih, Asy'ariyah dalam akidah, dan Naqsabandiyah Khalidiyah dalam tasawuf. Namun yang beda adalah Al-Fatah Temboro menambahkan metode dakwah tablighiyah dalam gerakan dakwahnya. Awal program Jemaah Tabligh di Temboro
sekitar tahun 1986. Santri-santri pesantren Al-Fatah Temboro mengikuti program tersebut. Hingga pada tahun 1988, masyarakat Temboro pun ikut bergabung dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh. Hingga akhirnya Temboro pun menjadi desa santri, Kampung Madinah, Indonesia. Pada tahun 1996, 10 tahun setelah Kiai Zairon Temboro ikut Jamaah Tabligh, beliau mendapat amanah sebagai salah satu penanggung jawab Jamaah Tabligh Indonesia. Hal ini membuat Kiai Zairon menjadi salah satu ulama panutan seluruh Jamaah Tabligh Indonesia. Pengaruh Kiai Zairon pada gerakan dakwah Jamaah Tabligh di Indonesia sangatlah besar. Ribuan santri yang beliau didik di pesantren Al-Fatah Temboro menjadi ulama penggerak Jamaah Tabligh di seluruh Indonesia. Biasanya Kiai Zairon memberikan kepercayaan kepada alumni-alumni Temboro sebagai ustaz untuk memberikan penjelasan atau muzakarah pada anggota Jamaah Tabligh yang kebanyakan dari kalangan masyarakat biasa yang masih awam dalam ajaran Islam. Kiai Zairon juga sering mengajak kiai-kiai Indonesia lainnya untuk lebih mengenal gerakan dakwah Jamaah Tabligh. Misalnya Kiai Imam Yahya Riboyo yang pernah sama-sama dengan beliau pergi belajar dakwah Jamaah Tabligh ke Bangladesh. Cara seperti ini membuat banyak ulama Indonesia menerima dakwah Jamaah Tabligh. Kiai Zairon berdakwah tidak hanya dalam Jamaah Tabligh saja, namun juga dalam gerakan lain, misal dakwah pesantren, tarekat, dan lainnya. Ulama yang satu ini benar-benar menerjunkan diri dalam jalan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Kiai Zairon berpulang ke rahmatullah pada Senin 21 Juli 2014, bertepatan 23 Ramadan 1435 Hijriah, saat usia beliau 46 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Kiai Al-Fatah Temboro, tepat di belakang Masjid Pondok Pusat Al-Fatah Temboro. Kuburan beliau selalu ramai dikunjungi para peziarah setiap harinya. Beliau meninggalkan beberapa saudara, diantaranya Kiai Ubaidillah Abror dan Kiai Umar Fatullah, serta beberapa anak diantaranya Gus Yusuf Al-Bakir, Gus Ahmad Khalil As-Sodiq, Gus Muhammad Al-Hasan, dan Gus Hamid. Semuanya menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Semoga Allah mempertemukan kita di jannahnya bersama Kiai Zairon Taufikur Abdillah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan nama, tempat, dan lain-lain, mohon tulis di kolom komentar. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.